kedua Irangel yang akan sekali lagi dibawakan oleh Jelly dan juga Bro Pasta. Thank you Dona Fiska, Microboy dan juga Junior. Selamat datang kembali di Meja Caster, masih bersama dengan Jessica Jelly dan juga Bro Pasta. Kali ini destination kita menuju ke arah Irangel dengan garis pesawat yang agak tidak wajar. Tapi sebetulnya akan menguntungkan bagi mereka yang turun di area SMB. Berbicara soal SMB, ini dari Prediction Drop Zone, supposed to be ada Aurora. Dan juga untuk dari pertigaan Very Pierre akan menguntungkan untuk Fort Tribes. Lalu juga sebetulnya menguntungkan untuk yang turun di Milta yakni S2G. S2G menjadi tim yang tusun tadi untuk di game pertama sangat cepat sekali. Yap. Emang cepat tusunnya tapi tusun dalam waktu 17 menit itu jujur lama banget apalagi di rondo. Benar, apalagi dengan tensinya Rondo yang begitu tinggi gitu kan. Dari awal kita udah ngeliat fight, Al-Ula udah melakukan fight, Aurora juga udah melakukan fight. Tapi karena keuntungan Rondo itu ketika lo ada yang back to lobby bisa di call back lagi, bisa di recall lagi untuk menuju ke arah kesempatan yang kedua. Makanya kita sering banget ngelihat itu di menit-menit 15 ke atas untuk satu tim yang pulang menuju ke arah lobby secara utuh ya, bukan dari satu persatu playernya aja. Melihat dari flag fight yang sudah dibahas sama Jelly tadi, menguntungkan beberapa tim yang ada di arah SMB, bahkan ternyata Circle juga menguntungkan untuk tim yang punya drop zone di arah selatan Irangel ini. Tapi kalau ngomongin tim Aurora dikasih zona sih gue seingat gue ya, mereka itu adalah tim kalau dikasih zona malah susah. Biasanya mereka tuh senangnya tuh kalau misalkan susah dapet zona, mereka bisa screening. But let's see, siapa tuh dengan sudah berpindah tim ada gameplay yang diubah juga walaupun memang jeroan-jeroannya masih sama ya kan. Tapi dengan adanya Revus yang sudah bisa menjadi MVP dari regionnya, itu kan menunjukkan ini nggak melulu soal dog ya kan, nggak melulu soal top or action gitu. Jadi ada wajah-wajah baru yang mulai naik daun juga. But dimana untuk tim dari Indonesia, Pandum akan bermain di area Gatka dan sekitarannya. Point Checkery juga akan bermain di area Primos, jauh sih. Ya mereka deket, Pandum sama Voidnya deket, tapi untuk mereka bergerak menuju ke arah zona ini quite tricky ya. Dengan adanya 50% air juga untuk di circle awal, ini akan membuat mereka harusnya sih main lambat. Harusnya main ya udah super late rotation aja karena kan mereka ada di urutan antrean paling belakang. Benar. Kalau kita lihat dari jarak zonanya sama posisi mereka, emang mereka yang ada di urutan paling belakang. Ya top 3 dengan tim paling belakang dari segi rotasi lah. Karena selain dari Pandum, selain dari Voin juga ada EA yang ngambil area looting di area Gergopol Hospital, ngambil area Gergopol Container juga dengan split position yang mereka mainkan untuk sejauh ini. Ini butuh banget timing sih. Kalau Pandum rotasi lagi muter ke arah utara tapi timing yang nggak tepat bakal bahaya buat mereka. Mereka mau tutup sate, Pochinki masih bisa ngebegal. Bukit Kentang masih bisa ngebegal. Lewat rumah 12 ada Fort Tribes, tapi Fort Tribes kayaknya nggak terlalu berbahaya karena gue lihat kayaknya dari Rondo cara main mereka lebih safe banget, kayak objektif aja, ngindarin perang semuanya, tanda kutipnya ngendok kalau bahasa Indonesianya strateginya ya. Tapi kalau kita ngomongin dari bahasa bule kan lebih keren, main defensif dan objektif. Betul, bahasa yang lebih halus ya. Yes, Indonesianya hanya satu kata aja, ngendok. Tapi tenang, tidak ada The Savior. Betul, gak ada Dex. Gak ada The Savior, ini agak lain gitu ya. Banyak banget tim-tim absen, The Savior absen, terus juga Vampire absen. Padahal The Savior ini kecenderungannya mereka selalu menjadi tim yang langganan untuk global ya. Di saat tim-tim saya lain pada ngedrop, mereka yang ngecun. Tapi kali ini kebalikannya, bahkan mereka sudah melakukan farewell banyak sekali ya. Itu yang mau gue bahas Jel. Lu bilang mereka absen, memang dari PMGO-nya mereka absen, tapi dari sosmed Vampire gak absen. Betul, Gamenya juga lagi pensi dulu gitu kan, mau fokus jadi streamer katanya. Nuzi tiba-tiba di farewell gitu. Mela juga di farewell. Jadi kita masih belum tahu ya nanti mereka mau bakalan ada kejutan apa. Tapi kita punya kejutan buat kalian semua yang menunggu-nunggu kapan sih PMNC. Udah ada ya bosku-bosku semuanya. Udah dibuka dari tanggal 1 sampai 16 Juni 2026. Sudah ada announcementnya juga di official esports PUBG Mobile itu sendiri. Jadi langsung saja gather your team, siapkan mental kalian, dan langsung kalian isi pendaftarannya. Karena kalau misalkan nanti takutnya kalian kelewatan lagi. Betul ya, jadi pastiin kalian semuanya nge-follow sosial media dari PUBG Mobile.esport.id, PUBG Mobile_ID, PUBGM.Jawara.
Itu wajib kalian follow, kalau perlu nyalain notifikasinya supaya kalian nggak ketinggalan info untuk registrasi di PMNC, Open Qualifier PMPL, ataupun ngikutin step by step lah untuk kalian bisa lanjut ke panggung nasional dan ke panggung global. Karena 721 sekarang menunjukkan skillnya untuk menembak dari arah belakang, tapi ternyata masih terlalu banyak damage yang dikirimkan ke armor mobil dibanding ke orangnya. Karena masih jauh, masih circle 1, jaraknya masih berjauhan, tapi tidak untuk Al-Ula dan juga Alpha 7 Guizhou. Satu pemain yang langsung ditanam dengan sangat cepat oleh dua pemain barbar dari Al-Ula. Alpha 7, mereka split sangat jauh dan jelas tidak bisa memberikan backup. Dan tadi mengutip kata Junior juga, di mana untuk gameplay global ini masih sama, tidak jauh berbeda. Sekitaran 50% tim udah langsung mengamankan titik tengahnya. Ya. Mereka nggak mau mengulur-ngulur waktu, dan juga Pandum ternyata sudah mulai bergerak perlahan. Tapi tidak untuk Voinchekery. Sepertinya Voinchekery akan benar-benar menjadi antrian paling terakhir untuk masuk ke dalam zona. Ya, tapi sama pergerakan Pandum malah nggak kepotong sama tim-tim lain ya. Kayak dari Ida mereka rotasi lebih cepat, terus Hora pun keluar dari drop zone mereka juga langsung ngamanin area sekitarannya. Farm bahkan mereka udah mengirimkan satu pemain dari Hora untuk menuju ke arah sekitaran bunker dari shelter ini. Jadi Pandum rotasinya bakal agak smooth, tergantung nanti dari checkpoint mana yang bakal mereka ambil setelah mereka masuk menuju ke arah zona. Karena sekarang posisi Pandum sudah berada di dalam stage yang pertama. Four Tribes juga sudah mulai membuka pergerakan mereka. Yang gua khawatirin sekarang malah Voinchekery sama Four Tribes. Ya. Karena rotasi mereka nggak jauh beda dari segi waktunya. Arahnya juga sejauh ini masih sama. Tinggal ngelihat nanti endingnya bakal sama atau enggak. Tapi ternyata S2G yang coba memotong pergerakan dari arah tim lawan. Satu tumbang di depan sana di pinggir pantai Gold. Harus kembali lagi kehilangan satu anggota mereka. Jujur, ini resiko banget kalau mau di-revive. Ya, itu replay juga. Oh, itu replay Iya. ya? Tapi nggak apa-apa, itu kita hype-in karena tadi nggak kesorot sama Betul, kamera. nggak masalah, bener. Itu kayaknya first blood-nya deh. First blood-nya tadi satu pemain gold, abis itu yang berikutnya baru Guizhou. Betul. Gitu, Di sepertinya. replay dengan suara caster. Ya? Kalau tadi nggak kesorot. Betul. Soalnya waktu lagi first blood, kita lagi ngurusin PMNC dan Alpha 7. Tiba-tiba udah kehilangan dua anggota mereka, bahkan hampir menjadi 3, tapi satu tertangkap di arah belakang, kejebak. Ini aduh, ini Amsyong sih, ini apes banget mereka, harus terpisah. Tapi ternyata bisa dapetin satu pemain, ada trap yang mereka kirimkan. Bahkan ternyata Bouzy masih belum bisa mendapatkan pemain tersebut. Begitu berani mengganti dengan weapon yang kedua, membuka pintu. Bahkan Bouzy kondisinya panik, ada DBS yang bakal dia lawan, di counter balik. Aduh, shotgun, dan Bouzy kembali lagi memberikan aksinya untuk menculik satu pemain dari Alpha 7, tapi tiba-tiba ada yang menjadi third party. No fear, dan kawan-kawan bakal langsung datang. Hora Esports mendekat, tidak ada waktu untuk melakukan revive, tapi Zeus masih bisa melawan. Apakah masih bisa mendapatkan yang berikutnya? Ada cicilan damage, tapi terjepit depan dan belakang, membuat pemain tim Flash tidak berdaya. Bose di sisi belakang sudah mulai melakukan revive menuju ke arah Tops. Apakah masih bisa? Apakah masih ada kesempatan? Tops bakal langsung masuk ke dalam rumah. Ada yang lagi melakukan revive terlebih dahulu, tapi Sleepy datang. Tidak menjadi pahlawan kesiangan, dan tim Flash betul-betul diratakan oleh Hora. Itu apesnya mereka nge-split kan, 2 di rumah atas, 2 di rumah bawah. Tiba-tiba tabrakannya Hora perfect, dan satu watchtower-nya ngebuat Flash nggak bisa nge-backup sih tadi. Kayaknya ya, kalau gue lihat nih, udah ada 2 tim yang dibikin acak-acakan, Alpha 7 sama tim Flash, dan Betul. mereka semua rata-rata melakukan split di awal-awal, dan ternyata tim-tim ini malah ngegeber-geber gitu loh. Ini yang bikin pada akhirnya ternyata mereka kesulitan, dan mereka tadi juga sudah mendapatkan area-area tengah ya. Tadi Hora dan tim Flash ada di bagian kanan dari zona. Lalu juga tadi Alpha 7 terakhir gue lihat ada di bagian kanan juga tengah zona. Malah mereka yang touchdown duluan di dalam zona, malah mereka harus berperang. Sedikit menarik sih untuk sprint day hari ini. Ini fun fact buat Alpha 7 ya. Tadi manajemennya masih nonton di bangku penonton. Oh jelas. Habis itu tiba-tiba hilang. Ini udah nggak bisa dimaafin. Betul. Udah nggak bisa dimaafin sisa Fokus satu. ke backstage kayaknya. Dan sekarang kita juga bakal fokus ngeliat tabrakan bom-bom car gaming. Gila EA cuy. Gue kira bakal dilawan turun, tapi ternyata hanya gangguan aja untuk tabrak di arah turunan tadi.
itu kalau perang sih pecah banget dengan setup yang acak adul, gue yakin tuh. Ya, malah berbeda ya dengan Rondo tadi, udah cepat di menit ke-10. Ada satu tim dipulangkan langsung rata bahkan. Tapi kita melihat juga ke arah yang berbeda, Shelter. Masih dengan bom-bom car gamingnya. Yang terpantau saat ini adalah Voin Chekery dan juga Pandum. Mereka sudah masuk ke dalam zona di menit ke-10. Tapi tentunya masih mencari di manakah checkpoint yang aman. Dan memang kalau misalkan kita melihat ritme yang seperti ini, entah kenapa tim Flash terasa berbeda ya dengan gameplay mereka di SEA. Apa nih, ada pressure level nih? Tiba-tiba ada pressure level ya. Ini gue curiga kabelnya player pakai headphone ada ini, deteksi denyut jantung buat ngelihat mereka stres apa enggak. Oke. Masih chill lah ya berarti. Masih low cortisol. Iya. Low cortisol apa high cortisol ya? Karena kalau dilihat juga sebenarnya dari segi kesempatan mereka masih bisa ngejar lah. Ini kan baru match yang pertama, tadi kan Rondo, sekarang match yang kedua juga. Masih ada 5 match total cadangan yang bisa mereka mainkan, termasuk dari match yang saat ini sedang kita lihat. Dan Four Tribes yang ada di arah sekitaran dari Prison, ini deket banget sama tempat dimana tadi Voin memilih checkpoint area mereka. Kalau Voin belum berpindah harusnya bakal ketemuan sama pemain-pemain dari Four Tribes. Dan mereka juga bertetangga dengan Pandum. Ada 3 tim yang berpotensi ketemu dari arah atas Prison. Dan zona yang semakin mengecil, ini kayaknya bakal ngebuat Milta agak laris dah. Ya, so far ada Goat, ada S2G, ada juga Furia. S2G nggak banyak melakukan pergerakan, jelas karena drop zone mereka ada di area Milta ya. Tapi dengan adanya keramaian seperti ini, harusnya mereka bakal regroup ke satu titik, mungkin ke area pinggiran Milta yang di bagian kanan-kanan, atau mungkin ngambil open field di area belakang dari Milta itu sendiri. Dan Goat yang sudah langsung mengeksekusi satu pemain dari Al-Ula, Quick, yang langsung ditanam dengan sangat cepat. Sementara itu Ida yang masih berputar di arah jam 2. Belum ada lagi pertemuan secara dini karena mereka juga tadi harusnya membaca elimination feeds. Masih menumpuk di area Milta juga. Area perkayuan sudah mulai diisi dan sudah mulai dimainkan. Kecenderungannya nih kalau misalkan zona seperti ini sih harusnya tempat Pandum sih kecenderungan enak sih menurut gua ya. Ya, tinggal gimana caranya mereka bisa nge-setup aja. Karena nih kalau dijebolin satu, jujur backupnya agak susah nih. Karena kanannya kan emang bener-bener area perkayuan kan yang ditempatin sama Pandum saat ini. Dan beberapa tim yang coba untuk masuk menuju ke Milta terlambat, bakal menjadi bulan-bulanan peluru panas dari tim-tim yang sudah mengamankan area Miltanya. Goat, Furia yang punya vision juga ke arah bagian utara. Tapi kayaknya dari arah S2G juga mendapatkan vision ke arah depan sana. Alula yang diincar oleh 2 tim yang berbeda. Tapi mereka masih cukup aman. Ada beberapa tembok yang bisa mereka maksimalkan untuk bersembunyi sejauh ini. Dan S2G, vision mereka agak terbatas. Overpick sedikit, kayaknya bakal ketikung sama sisi lain lagi. Karena belakang mereka sudah mulai diisi oleh Voin Chekery. Gimana caranya coba Voin ke situ di tengah kegaduhan yang ada di bagian Milta? Kita lihat bagaimana magis dari sang IGL, yaitu Potato. Apakah bisa mendapatkan timing dan momen atau tidak untuk menyelinap masuk ke arah bagian dalam. Tapi Karileo sendirian saja saat ini. Dan ini adalah pemandangan yang tidak biasa. Melihat Alpha 7 diobok-obok. Yep. Tapi jujur, kalau Alpha 7 di satu hari, dikasih gameplaynya satu hari ya, itu agak susah mereka buat reset. Biasanya kita kecenderungannya lihat Alpha 7 bagus itu kayak mereka bounce back di hari kedua, hari ketiga bahkan gitu ya. Jadi secara grafis mereka naik perlahan. Tapi kita lihat nanti seperti apa, karena Alpha 7 ini kan asalnya dari region South America. Di region South America ini PMGO-nya itu juga menggunakan Smash Rule. Di saat itu Furia yang berhasil menjadi juara karena mereka di match ke-16 mendapatkan winner-winner chicken dinner. Walaupun di match ke-15 tuh sebetulnya Alpha 7 udah dapetin Smash Points-nya duluan. Tapi kesalip sama orang yang udah dapetin WWCD duluan. Itu yang membuat pada akhirnya Alpha 7 gagal menjadi juara di PMGO South America dan kesalip oleh tim Furia. Dimana tim Furia saat ini sekarang ada di bagian tengah dari Milta. Zona akan mengecil menuju ke arah Pandum. Kan gue bilang, gue pernah lihat soalnya zona kayak gini. Jadi tempat kota itu bakal gak enak, tempatnya Pandum itu enak. Cuman itu bisa kontrol apa enggak? Karena yang di areanya kanan itu agak tricky ya di bagian perkayuannya itu, dan yang di
Milta mungkin bakal bonyok. Ya, ini kayaknya bakal ada banyak Waduh. atau enggak beberapa tim lah yang bakal muter lagi bergerak sebelah kiri. Bahkan Voin Cekri bakal kesusahan, Jel. Ketika mereka ngambil bagian selatan, mereka memutar lagi untuk menuju ke arah atas dan sudah mulai terpotong satu persatu pemain dari Voin Cekri. Bahkan mereka semuanya sudah dipulangkan karena ada sandwich yang mereka rasakan. 7-2-1 nembak, S2G nembak. 3 tim punya angle menuju ke arah Voin Cekri ketika mereka ingin balik lagi ke arah utara. Aduh. Bahkan Four Tribes mulai mengganggu tim saya yang lain kali ini. EA yang coba diganggu oleh Four Tribes. Arena terculik satu pemain, akan sulit untuk mereka. Huzaifa mendapatkan kembali Tourniquet, tapi beruntung untuk Arena ada Aurora dari bagian belakang juga mengganggu. Membuat posisi dari Four Tribes pun mau tidak mau harus menyelamatkan seorang Falak. Huzaifa akan datang mendekat menuju ke arah Arena. ICOD di bagian asap tapi tidak turun. Masih bisa tarik mundur. Joker ditabrak oleh Huzaifa. Gila banget Four Tribes. Arena apakah bisa selamat atau tidak? Tourniquet harus melakukan healing terlebih dahulu. Tapi di mana tracking dari Morman? Berhasil untuk mendapatkan T24. Ada satu buat Ruded Smoke dengan menggunakan S12K kali ini beradu jarak dekat, tapi ternyata masih belum terlalu berani karena yang dihadapi adalah S12K. Morman berada di persen paling depan dan Morman, what an action! Four Tribes dipulangkan, tertunduk semua mereka, bahkan lepas headset dengan cepat. Gagal mereka untuk masuk ke dalam zona, tapi hati-hati untuk Arena karena Aurora sebetulnya sedari tadi sudah melihat menuju ke arah TKP. Perlu diingat tadi Four Tribes posisinya terjepit ya, belakang mereka ada Aurora yang sudah ngekontrol arah jam 9 dan juga Arena yang nge-push dari bagian luar. Tapi Arena sangat disayangkan dengan mereka memenangkan peperangan tersebut, itu bukan clean win, mereka harus kehilangan 2 pemain. Dan tinggal berharap dengan Morman serta Tourniquet untuk bisa memperpanjang billing waktu permainan. Tapi kekhawatiran gue mulai muncul lagi nih pas ketika gue ngelihat ke map stream, gue mulai melihat Pandum sangat dekat sekali dengan Hora Esports. Ini adalah tempat yang kayaknya nih bakal di battle gitu loh untuk bisa diamankan. Ya tapi kalau gue jadi Hora sih kayaknya nggak bakal langsung ke kontes Pandum ya, kayak yaudah lo kita bagi daerah dulu aja, kecuali ada yang usil baru bakal counter balik lagi, karena menurut gue worth it juga kalau misalkan 2 tim ini nggak perang di waktu yang sekarang, tapi lebih menunggu momentumnya terlebih dahulu untuk mereka secara komit melakukan peperangan, karena takutnya ketika mereka lagi perang mungkin tiba-tiba dari EA 2 pemainnya bakal ngeras atau mungkin bakal ada gangguan dari STH juga, karena beberapa tim di area-area sekitarannya Pandum tuh juga nggak terlalu jauh jaraknya tuh, ada STH lah, ada IDA juga, tapi kayaknya beberapa pemain dari STH tadi ada Nasser yang udah mulai membuka screening ke arah bawah untuk mengetahui keberadaan dari pemain-pemain IDA, tapi S2G dengan keganasan mereka, Goat yang coba untuk mereka incar, untungnya satu peluru itu sudah habis, tapi Furia di arah lain mendapatkan angle yang super bebas untuk mendapatkan pemain-pemain Goat. Dibantu juga dengan Soulcat, ada S2G ya. Jadi 2 tim secara bersamaan nembak menuju ke arah Goat dan itu tadi TKP yang tragis. Betul. Mobil dashnya atraksi akrobat, terus kayak udah langsung jadi kotak semua. Waduh, tragis banget. Tapi gimana ya, memang kalau di global ini semuanya tuh sangat peduli gitu loh dengan semua angle. Player-player langsung dibagikan jarak-jaraknya, angle-anglenya ngejaga mana aja. Jadi siapapun yang terlihat itu pasti diobok-obok sama tim lawan. Tapi untuk saat ini kita memantau zona terlebih dahulu, bouncing menuju ke arah sedikit ke bawah. Jadi tidak sepenuhnya memang menuju ke arah perkayuan, tapi tetap dipaksakan nih yang Milta-Milta nih. Yang Milta-Milta nih masih ada probability, mau nggak mau harus melakukan peperangan. Dan kalau kita berbicara soal Pandum, Voin, mana Voin? Ini udah nggak ada. Ini udah pulang ke arah lobby tadi, Jel. Waduh, cepet juga ya. Voin tuh kehajar sama S2G, kehajar sama Al-Ula tadi. Gak kesorot ya? Gak kesorot, soalnya tadi bener-bener pas zonanya bouncing lagi ke arah atas, ke arah Pandum, mereka tuh langsung inisiatif buat gerak. Tapi ternyata S7 udah nge-HBD mereka, ada campur tangan dari Al-Ula juga. Dia melipir ke kanan padet, melipir ke kiri juga padet. Iya, berarti harus cepat resetnya. Tapi Morman akan datang menuju ke arah rumah jamur. Morman terbakar, terkena trap yang sudah dipersiapkan oleh Dok sama-sama low. Tapi Dok, wonder, Molly-nya terkena diri sendiri. Ini membuat defense dari arah sisi rumah jamur untuk Aurora sedikit bolong. Ya ini bolong banget sih rumah jamurnya dan bahkan malah di-retake oleh Arena. Lantai 1 dan lantai 2 menjadi kekuasaan dari Arena dengan 2 anggota mereka yang tersisa. Tapi jarak dekat antara Ida dan juga ESTH tidak lagi bisa dihindari lagi. Bahkan 2 pemain berhasil diamankan. Swajin dapetin 1 persatu bahkan confirm elimination dia dapatkan. Tinggal melakukan confirm menuju ke arah sebelah kiri. 3
Elimination dia dapatkan untuk kali ini. Mengincar pemain-pemain dari STH yang lainnya lagi. Swatch akan menjaga angle ini. Follow up pun datang dari bagian belakang. 3 pemain akan memberikan press ke arah high ground. Satu granat dari Apkrino, bahkan langsung tarik mundur, ngetes doang, ngetes ilmu, taktik ancaman aja, supaya idenya nggak langsung nyerocos menuju ke arah tempat dari ETSH. Tapi Emre yang kali ini terus menekan menuju ke arah pemain ETSH, masih ditekan dari bagian belakang, membuat posisi dari ETSH kali ini terpisah. Satu masih tertinggal di bagian belakang, mungkin ETSH bisa menjadi makanan Pandum, langsung didapatkan. Tadi baru kelihatan, ya. udah dapat satu dia. Karena tadi pas lagi rotasi kan kelihatan itu harusnya dari tempat Pandum. Dan ternyata di area Ida pun makin ramai aja tuh di depan sana. Ya, ini bakal ada battle lanjutan secara tiba-tiba karena Ida mencoba untuk mendetek tempat yang dimiliki oleh Al-Ula kali ini. Satu persatu pemain dari Al-Ula tumbang, bahkan mereka tak berdaya. Ida retake mereka berhasil dan ETSH kehabisan ruang juga, tapi lihat 721 ngambil makam dari satu tim yang tadi gagal touchdown di titik ini, tim Gold kalau gua nggak salah. Iya lagi, itu tempat kematian cuy, TKP kematian. Area gudang yang ada ini, yang ada atraksi Betul. mobil gila. Mobil gila, Mobil tong setan. tembakan gila juga dari Furia tadi. Iya, gimana emang tempatnya? Kayak semua orang, semua mata bisa melihat ke arah sana. Dan zona masih terus mengecil, kali ini Burst Gaming yang menjadi pawang zona. Bahkan dari Milta pun mau nggak mau harus keluar. Terlihat ada granat yang sudah mulai connect. Pandum sepertinya akan berinisiasi untuk menguasai area utaranya. Hujan granat menuju ke arah Hora. Sleepy masih tertidur. Jiggle datang untuk melakukan revive. Apakah granat dari Frenzy akan connect atau tidak menuju ke arah pohon ini? Kena dikit lagi, hampir aja. Granat berikutnya harusnya connect. Ayo Leon lempar granatnya. Frenzy akan melakukan setup smoke terlebih dahulu, tapi lihat gangguan dari bagian bawah juga dikirimkan. Granat lempar ke arah kanan, masih miss the target, tapi tiba-tiba Bor dapetin satu pemain dari Pandum ketika mereka berfokus karena pemain-pemain dari tim Hora. Hora baru kehilangan satu anggota mereka. Masih ada 3 pemain yang cukup dekat dengan anggota-anggota dari tim Pandum, tapi kita akan berpindah terlebih dahulu ke arah S2G yang sedang mempertahankan kompon mereka. Furia pun datang kali ini, revive. Coba untuk mereka maksimalkan, mengincar satu yang ada di balik sana, tapi ternyata Chief yang lebih cepat untuk menargetkan pemain tersebut. S2G hanya menyisakan satu pemain saja yang sedang melakukan revive. Akan menjadi 2 kalau revive ini berhasil. Ternyata revive-nya berhasil, tapi healing masih berproses dilakukan oleh pemain dari S2G. Healing pun berhasil, granat dilemparkan, delay masih dikirimkan berjuara pemain-pemain dari tim Furia, dan mereka akan berpacu dengan waktu. Harusnya sih mereka lebih memilih untuk nge-overlap ya. Setelah mereka bisa ngeganggu-gangguin pemain-pemain dari S2G, High Ghost akan ditinggal di bagian belakang untuk menjaga backline-nya. Dan dimana dari Lost pun sadar betul ada satu yang masih nyusup duri dalam daging di bagian belakang. Meledak granatnya, tapi Blue Zone membuat ketiga pemain ini mau tidak mau harus bergerak. Mobilnya ketinggalan di bagian belakang, tidak bisa diambil lagi. Akankah mereka COD di depan? Close combat terjadi. High Ghost masih bisa melakukan satu, tapi tidak untuk yang kedua. Mendapatkan yang kedua. Rata High Ghost melakukan sebuah aksi clutch. S2G pulang menuju ke arah lobby dan Furia bertahan dengan 3 anggota mereka. 6 elimination mereka dapatkan, sementara 7-2-1 bertahan. Begitu lama di shake ini. Ini kayaknya karena mereka dapetin banyak looting di dalam shake ini, Jel. Karena ada 4 kotak atau 3 kotak tadi yang dipunya sama God tertinggal di bagian satu shake ini. Tapi gimana cara dia keluar sekarang? Coba ada Darkin dari Ida yang sudah mulai memantek menuju ke arah satu shake ini. Akan ditunggu, tapi dia sadar nggak perlu di lock terlalu lama. Karena sudah ada Blue Zone yang bakal mengikis dan memaksa untuk Malik keluar dari arah kompon ini. 8 tim tersisa kali ini sudah mulai keluar dan akan menjadi santapan. Tapi dari Furia, tetap dari Ida. Ini gila sih. Gila banget ya orang-orang yang ada di global ini. Aimnya sakit-sakit banget, tapi ternyata Furia tertahan posisinya oleh Aurora. Mereka terkena delay untuk keluar dari Milta, membuat mereka pun harus bertemu COD di arah jam 7. Granat demi granat dilontarkan, tapi Turnike menembak menuju ke arah Refus.
Posisi pemain dari Aurora pun tidak aman, tidak nyaman. Ziol harus cepat melakukan misi penyelamatan. Di sisi lain, Pandum pun bertegur sapa dengan Hora. Masih alot. Pertemuan antara Pandum dan Hora di bagian utara belum selesai-selesai juga pakai dari Hora. Langsung nyamperin pemain-pemain dari Pandum dan diratakan dalam sekejap mata. Oh my god, inisiatif cepat dilakukan oleh tim Hora ketika mereka mendapatkan momentum, mereka menghitung elimination, Gel. Mereka tahu Pandum udah kenok 1, mereka press dapat 1, last man standing langsung tabrak dan memulangkan Pandum ke arah lobby. 6 tim tersisa, 2 wakil dari Indonesia tidak ada yang bertahan untuk di match yang kedua kali ini sampai di menit ke-25. Tapi Bor masih cukup nyaman di rumahnya. Ini Bor udah kayak Alpha 7 di rondo tadi. Ya, dapat tengah ya kan, dapat tengah dari mid to late game, dapat 2 airdrop juga kanan kiri. Ya, udah kayak ketiban, bukan habis jatuh ketiban tangga ya. Ini habis terbang ketiban rejeki. Tapi gila Refus coy. Dia mau keluar doang, mau geser doang, ketangkep sama lawan-lawan yang ada di luar sana. Dan sementara itu Ida yang hanya menyisakan 2 pemain. Saat ini mereka harus membuat jalur untuk bisa masuk ke dalam zona. Gimana caranya? Di depan mereka ada Furia, di kanan mereka ada Burst. Namun saat ini dari Hora pun terus menebar terornya dari bagian utara. Mereka tidak henti-hentinya menekan orang-orang yang mereka lihat. Ini bawah bakal chaos banget sih. Furia mau naik, Ida mau naik, Aurora juga masih berfokus supaya mereka nggak gampang ketembak karena mereka masih ada di bagian ujung zona. Tapi ternyata Ida memberikan pressure ke arah tim Furia. 1 tembakan tadi dari 1 klip yang belum bisa mendapatkan knockdown. Bahkan Aurora juga memberikan tekanan dan sandwich position granat connect bar. Dapetin 1 pemain dari Furia. Tumbang di arah lower ground sana. Tapi masih ada split yang dimainkan oleh tim Furia. Masih berpisah, mereka belum ada regroup cepat mereka mainkan. But Darkin ngotot kayaknya untuk bisa dapetin confirm elimination. Granat berikutnya bakal dilemparkan tapi menuju ke arah yang salah. Spekulasinya masih salah tapi 1 terspot yang mindik-mindik mendekat ke arah pertahanan dari Ida. Silence yang langsung ditanam. Sang MVP dari Region PMGO-nya dan Furia. Gak bisa kemana-mana mereka. Namun masih ada 2 yang bertahan. Alaya, Ayala dan juga Hygors. Akankah bisa masuk tepat waktu atau tidak? Karena hujan granat dari Ida membuat Furia pun kalang kabut. Hygors begitu low. Last man standing. Ayala masih bisa melawan. Dan Ida pun knockdown. Swajin 1v1 situation. Rata! Ida di tangan Furia. Gila cuy, mental mereka berbicara. Tapi tiba-tiba Aurora bakal memotong pergerakan dari tim Furia. Ayala masih berfokus untuk melakukan revive. Tapi lihat Aurora bakal tabrak 1 pemain mereka dapatkan. Tapi tidak untuk korban yang kedua karena masih ada 3 pemain dari Bor yang bertahan di rumah garasi ini. 4 tim tersisa. EA menyisakan 2 Bor. 2 tumbang memang tapi mereka punya kesempatan untuk melakukan revive. Tapi kesempatan ini bakal langsung digangguin sama tim Hora karena mereka tahu ada 2 pemain dari Bor yang tumbang. 1 sudah diselamatkan, menyisakan 1 lagi di lantai 2. Pergerakan demi pergerakan mereka sudah mulai memprediksi pergerakan dari arah tim Bor yang ada di arah dalam sana. Smoke akan dipop up pertukaran sebelah kiri bertemu angle shoot dari arah tim Bor. Tapi apa yang bakal dilakukan oleh Fir kali ini? Bersabar dia menunggu follow up yang datang dari bagian belakang. Sleepy hanya bisa membackup dari jarak yang begitu jauh. Kalau tiba-tiba ada yang mengambil sisi blind spot dari Novir. No Fear masih terus mengganggu dengan taktik-taktik ancaman. Tapi regroup, tarik mundur. Sleepy berharap adanya 1 kepala yang nongol. Tapi masih cukup alot. 4 pemain dari Boros Gaming datang dari region Western Europe, WEU. Dan kali ini mereka survive sampai ke late game. Pemain-pemainnya punya pengalaman tinggi juga. Kita tahu bagaimana nama-nama yang sudah tidak asing lagi dari pemain-pemain Boros Gaming. Namun kita pantau terlebih dahulu apakah eksekusi defense mereka bisa sukses atau tidak. Kita tahu nama-nama seperti Snowix, Robs, Wagner, dan juga Termin. Dimana sedari tadi mereka terus ngepress menuju ke arah pemain-pemain Furia. Tidak bisa bergerak secara leluasa dan Robs keluar dari rumah mendapatkan Ayala. Namun Hygors pun melakukan refrag yang sangat cepat. Threadnya cepet banget tapi lihat ada granat yang sudah boleh dimasak dari bagian lantai 2 tapi tidak mendapatkan confirm elimination. Bahkan dipost oleh Furia walaupun pada akhirnya Furia dipulangkan menuju ke arah lobby. Tapi 9 elimination mereka dapatkan. Ini harusnya mampu untuk membuat mereka sedikit tenang untuk ada di bagian papan tengah. Setidaknya menjaga jarak poin supaya mereka bisa mengamankan top 6-nya. Ingat, target pertama mereka adalah top 6 untuk bisa masuk menuju ke arah grand final. Furia sudah dipulangkan, 3 tim tersisa. Bor hanya menyisakan 2 pemain saja. EA juga menyisakan 1 pemain karena Morman sudah ditumbangkan. Morman pun pulang menuju ke arah lobby membuat EA tinggal 1 kali ini. Tourniquet, last man standing, coba melempar granat.
Tapi tidak ada siapa-siapa di sana. Bahkan Hora, yang tadinya gue pikir mereka bakal turun gunung. Mereka ternyata. stop di bagian tengah. Mereka sepertinya sadar, oh tidak hanya mereka berdua saja, ada tim lain yang masih nyempil. Percobaan berikutnya dari Turnike, akankah memberikan efek atau tidak, tapi terlalu undercooked. Granat yang dilontarkan oleh Turnike, dan ternyata Sleepy yang ter-take down. Tapi masalahnya Blue Zone udah persis di belakang dari Boars Gaming. Boars Gaming yang harus keluar rumah. No fear, cukup bertahan saja. Jangan sampai ada knockdown di antara mereka. Lihat granat gangguan dari Turnike masih miss the target. Satu granat bak dilemparkan menuju ke atas. Dan Hora harus kehilangan kembali satu anggota mereka. Bertahan seorang diri, tapi lihat Novir malah bisa memberikan counter ke arah depan sana. Dan what a play! Siapa sangka tiba-tiba ada gocekan yang terjadi Di di arena yang berhasil mendapatkan winner chicken dinner. Granat on time, Gila. on position, dan tembakannya bagus banget. Mereka nggak nembak, mereka cuma hold. Lebih tepatnya Turnike, Yep. dia sendirian di hold di belakang batu. Dia memaksimalkan util yang dia miliki dengan segenap jiwa yang dia punya. Yes. Dia nggak nunjukin badan loh sama sekali. Dan Hora fokus dengan Boars Gaming, dua-duanya saling timbal balik. Boars and also Hora. Siapa yang sangka pihak ketiga bisa mencuri, menikung segalanya. Tapi anyway, saya pride bro. Saya pride bro. Pertama Pandu, kedua EA. Siapa yang menyangka